Mengapa kita berdoa? KGK 2559. Doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Dari mana kita berbicara kalau kita berdoa? Dari ketinggian, kesombongan, dan kehendak kita ke bawah atau dari jurang? Mazmur 130 ayat 1. Hati yang rendah dan penuh sesal. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. PDK Lukas bab 18 ayat 9-14. Kerendahan hati adalah dasar doa, karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roma bab 8 ayat 26. Supaya mendapat anugerah doa, kita harus bersikap rendah hati. Di depan Allah, manusia adalah seorang pengemis. Itulah sebuah pemahaman tentang arti doa dari ajaran Gereja Katolik. Berdoa adalah getaran hati suara nurani yang menyapa Allah, suatu permohonan dan syukur kepada Allah. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipungkiri bahwa berdoa merupakan suatu bagian penting bagi orang beriman. Tanpa doa, iman kita akan lemah, tanpa daya, kering dan tidak berbobot. Tetapi dengan berdoa, iman kita dikuatkan, diteguhkan, ditopang hingga kuat, tak tergoyahkan. Maka kebiasaan berdoa bagi umat Katolik sangatlah penting, mulai dari anak-anak hingga orang tua dan kakek nenek, tak terkecuali wajib berdoa. Namun berdoa macam mana yang benar secara Katolik? Berdoalah menurut pola doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius bab 6 ayat 9-13. Dalam doa Bapa kami ada 3 pokok penting yang mendapat perhatian saat kita hendak doa. 1. Menyebut nama Allah dengan atributnya atau kemahakuasaan Allah. Menyapa Allah sebagai Bapa yang sungguh dekat di hati manusia. Dia yang tidak jauh namun ada dan tinggal di antara kita sebagai Bapa kita. Memohon datangnya kerajaannya di dunia. 2. Intensif atau permohonan kita kepada Allah Bapa, yakni rezeki setiap hari, kesehatan jiwa dan badan. 3. Menutup doa dengan memohon agar dikuatkan iman kita sehingga tidak jatuh dalam pencobaan. Terakhir, setiap doa yang benar dan Katolik ditutup dengan rumusan panjang lengkap bersifat trinitaris, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, atau rumusan pendek kristologis, yaitu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pola doa Bapa kami juga memberikan contoh kepada kita untuk berdoa secara benar dan sungguh Katolik. Sifat-sifat yang menyertai doa yang benar. Berdoalah dengan tekun. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius bab 7 ayat 7. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan,
Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas bab 18 ayat 1-7. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Berdoalah secara tersembunyi dengan rendah hati. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius bab 6 ayat 6. Tempat tersembunyi yang dimaksudkan dalam sabda Tuhan ini adalah di dalam hati. Hati adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Kerendahan hati adalah dasar dari doa yang benar. Berdoalah dengan rendah hati dan dengan pertobatan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Lukas bab 18 ayat 13. Berdoalah dengan tidak bertele-tele. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Matius bab 6 ayat 7. Ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Lukas bab 22 ayat 40. Berdoalah dalam pribadi Tuhan Yesus. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes bab 14 ayat 13-14. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes bab 15 ayat 7. Berdoalah dengan iman dan keyakinan bahwa doamu sedang dikabulkan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus bab 11 ayat 24. Berdoalah dengan kuasa dari Roh Kudus. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas bab 11 ayat 13. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas bab 24 ayat 49. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah bab 1 ayat 8. Berdoa itu mempersatukan umat beriman dengan Allah Bapa. Hal ini ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 18-21. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Teks dari Katekismus Gereja Katolik ini menambah pemahaman kita tentang berdoa. KGK 2565. Dalam Perjanjian Baru,
Doa adalah hubungan yang hidup anak-anak Allah dengan Bapanya yang tidak terhingga baiknya, bersama putranya Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus. Rahmat kerajaan Allah adalah persatuan seluruh Tritunggal Maha Kudus dengan seluruh jiwa manusia. Gregorius dari Nasianza, Or 16:9. Dengan demikian, kehidupan doa berarti bahwa kita selalu berada dalam hadirat Allah yang 3 kali kudus dan dalam persekutuan dengan Dia. Persekutuan hidup ini memang selalu mungkin, karena melalui pembaptisan kita sudah menjadi satu dengan Kristus. BDK Roma bab 6 ayat 5. Doa itu Kristen sejauh ia merupakan persekutuan dengan Kristus dan menyebar luas di dalam gereja tubuh Kristus. Ia merangkum segala sesuatu, sama seperti cinta kasih Kristus. BDK Efesus bab 3 ayat 18-2.